Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Winus Seran. Saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi, kelas reguler sore A. Baik, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang terkait isu lambatnya pencairan dana bansos COVID-19. Percepatan pencairan dana bansos merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak wabah COVID-19, terutama bagi masyarakat penerima bansos. Kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, dalam siaran pers usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi telekonferensi. Upaya itu dilakukan karena dampak pandemi COVID-19 tak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tapi juga stok pangan dan bantuan. Untuk itu, Muhadjir menghimbau kepada pemerintah provinsi untuk mendorong kabupaten atau kota dan himpunan bank negara melakukan sosialisasi ke masyarakat adanya perubahan skema pemberian manfaat bantuan PKH dari 3 bulan menjadi setiap bulan. Proses bantuan ini dilakukan mulai April hingga Desember 2020. Kita berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong kabupaten atau kota agar Himbara dan Dinas Sosial memastikan penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap bulan, upaya untuk menegaskan. Muhadjir juga meminta kepada keluarga penerima manfaat KPM agar tidak melakukan pengambilan dana di satu mesin ATM guna menghindari terjadinya kerumunan massa. Sebaiknya pengambilan dana tidak dilakukan secara berbarengan untuk mengurangi potensi penularan COVID-19. Bantuan spesifik berupa bantuan tunai langsung atau paket sembako juga diberikan kepada para perempuan yang menjadi orang tua tunggal karena suaminya terkena dampak COVID-19. Selain itu, bantuan juga diberikan langsung kepada kelompok anak dan perempuan di daerah seperti susu, biskuit, vitamin C, dan alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan alat pengukur suhu badan dan sabun. Pemda harus memastikan perlindungan anak terkait pola pengasuhan, khususnya bagi mereka yang orang tuanya terkena dampak COVID-19. Presiden Joko Widodo melalui instruksi Presiden Nomor 4 2020 menegaskan pemerintah akan melakukan refocusing dan realokasi anggaran guna mempercepat penanganan COVID-19, tak hanya penanganan kesehatan tetapi juga penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat pemberian bantuan sosial. Penerima kartu sembako dananya akan ditambah 50.000 menjadi 200.000 selama 6 bulan ke depan. Untuk program ini, anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai 4,5 triliun, kata Kepala Negara. Jokowi juga menyebut alokasi anggaran untuk kartu pekerja juga disiapkan sebesar 10 triliun sebagai antisipasi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan omset selama pandemi COVID-19. Pemerintah provinsi diminta mendukung upaya ini agar bantuan tetap sasaran, lakukan secara benar mulai dari pendataan hingga distribusi bantuannya, ucap Presiden Jokowi. Untuk mengatasi dampak wabah virus corona atau COVID-19, pemerintah akan mempercepat penyaluran dana bantuan sosial atau Bansos, program Keluarga Harapan PHK tahap 2 hari April menjadi 15 Maret. Penyaluran berikutnya dilakukan setiap bulan mulai April sampai Desember 2020 selama 9 bulan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan percepatan pencairan bansos tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak wabah COVID-19 terutama untuk masyarakat penerima bansos. Sesuai arahan Presiden, fokus kita tidak hanya terkait isu-isu kesehatan,
tetapi bantuan sosial dan stok panggang. Meskipun pada sisi lain terdapat pesimisme yang dirasa oleh sebagian pihak bahwa negara terkesan lambat hadir di tengah kegelisahan, kesusahan, dan ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh rakyatnya. Tapi mesti pula dipahami kebijakan yang diambil, setidaknya pemerintah ingin menempatkan diri bukan hanya berperan sebagai penjaga malam, tetapi pemerintah telah berupaya mewujud sebagai pemikul utama tanggung jawab dengan semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah juga memberikan instruksi kepada semua pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk melakukan dan revisi terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, guna dialihkan pada upaya penanganan pandemik di wilayah masing-masing, baik yang tertuang pada APBD provinsi, kabupaten, kota, termasuk memberikan diskresi berupa penggunaan dana desa untuk penanganan virus COVID-19. Lantas apakah itu sudah dianggap cukup dan memadai? Tentu jawabannya tidak. Karena selain kebijakan yang telah ada, tentu sebagian warga masyarakat kita dituntut untuk disiplin dan mematuhi semua himbauan dari pemerintah. Karena tidak ada gunanya sama sekali triliun uang yang telah dikeluarkan, termasuk ratusan jiwa tenaga medis sebagai garda terdepan, meninggal dunia akibat minimnya fasilitas dan alat pelindung diri APD yang merupakan perlengkapan standar. Jika di satu sisi kita tetap melakukan aktivitas seperti layaknya dalam situasi dan keadaan normal, setidaknya upaya social distancing dan menerapkan pola hidup bersih haruslah menjadi prioritas saat ini demi mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Saat ini rakyat tengah menunggu hadirnya negara baik dalam wujud pemberian masker, cairan disinfektan, beras, minyak goreng, Indomie, sardin, uang, dan wujud lainnya akibat terhentinya semua aktivitas keseharian melawan pandemi COVID-19 semakin cepat. Semua itu sampai di tangan mereka. Tentu semakin cepat pula mereka merasakan bahwa negara benar-benar telah hadir dan bukan hanya sebagai penjaga malam semata. Suka tidak suka, hari ini kita semua tengah diuji oleh Tuhan dengan wabah COVID-19. Tentu selain cobaan yang mesti dihadapi, meminjam istilah dari orang bijak, ada hikmah yang terkandung atas musibah ini. Sejatinya sebagai makhluk yang berakal, tentu kita semua patut introspeksi dan berikhtiar agar badai ini segera berlalu. Di sisi lain, dalam perspektif penggiat lingkungan, nilai positifnya yakni bumi hari ini kembali melakukan pemulihan dirinya sendiri menuju proses keseimbangan atas semua aktivitas manusia di muka bumi ini. Bahkan terdapat fakta ilmiah tingkat pencemaran udara di Tiongkok dan Italia berkurang karena terhentinya aktivitas industri. Bahkan menurut laporan terbaru, emisi karbon dunia saat ini mengalami penurunan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Sebagai bahan renungan, tak salah kiranya mengingat kembali apa yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi. Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi bumi tidak cukup untuk memenuhi ketamakan setiap orang. Mengingat saat wabah COVID-19 ini banyak keluarga yang memang mengalami kesulitan ekonomi, selain mereka juga tidak bisa bekerja secara leluasa setelah ada himbauan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah. Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga
prasejahtera Indonesia agar dapat menjaga daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, mungkin ini yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.